Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, dari ini tanggal 4 April 2022 kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan, keimanan, umur panjang sehingga kita dipertemukan kembali di bulan suci Ramadan. Bagi yang berpuasa, hari ini kita memasuki hari kedua. Bagi yang pemerintah, kalau bagi yang Muhammadiyah dan yang lainnya memasuki hari ketiga. Adapun perbedaan penetapan 1 Ramadan itu kita jadikan rahmat dan berkah sebagai kita umat Islam untuk semakin banyak belajar dan semakin meningkatkan keimanan kita. Yang kedua, alhamdulillah kita bertemu di mata kuliah Enterprise Resource Planning atau Enterprise Resource Management ya. Hari ini kita pertemuan ke-6. Di bulan Ramadan ini pertemuannya dikurangi atau dipersingkat. Yang tadinya durasinya 1 jam, sekarang 2 jam ya. Sekarang menjadi 1 jam 15 menit kurang lebih. Dan di bulan Ramadan ini Bapak juga upayakan tidak akan memberikan tugas atau latihan yang sifatnya menginap. Artinya Anda cukup belajar di sini dan Anda walaupun untuk ada tugas atau latihan cukup diselesaikan dalam waktu saat ini biar tidak ada beban buat Anda di bulan suci Ramadan. Karena waktu di bulan suci Ramadan ini waktu yang sangat luar biasa. Ya ini waktu yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk berbuat amal ibadah yang maksimal. Baiklah, kita masuk pertemuan ke-6, yaitu kita lihat materinya. Tolong silakan absen di grup WA. Nanti materi mau Bapak bagikan. Bapak share di grup WA. Oke. Baiklah, materinya sudah kelihatan di layar semua? Kelihatan, Pak. Oke, kita masuk materi ke-6, pertemuan ke-6 yaitu event ya. Event proses modeling. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang model, sekarang event. Nah, berarti event tuh kalau bahasa sehari acara lah ya. Event musik, event model-model baju kan gitu ya. Nah, sekarang event proses modeling. Oke, yang pertama itu workflow, ya kan? Flow itu aliran waktu kerja, jadi aliran kerja, yaitu aliran dari kerja yang merupakan urutan dari aktivitas terhubung satu sama lainnya terkait dengan pertukaran info. Ya, maaf ini belum Bapak geser sebentar. Oke. Ya, yaitu aliran dari kerja yang merupakan urutan dari aktivitas terhubung satu sama lainnya terkait dengan pertukaran informasi. Nah, ini lihat nih. Ada orang nulis informasi atau nulis sebuah konsep ya.
Yang pertama itu employee submit leave aplikasi. Nah, terus dia menghubungi ke manajer cek, mengecek aplikasi. Terus setelah dicek, manajer itu mereject ya aplikasi itu apa namanya yang salah-salah itu di reject ya. Manager reject the aplikasi. Nah, setelah di reject, yang mengonsep tadi membuat setelah di reject ya, yang mengonsep tadi dia membetulkan atau employee corrects the aplikasi. Nah, setelah betul baru manajer meng-approve the aplikasi. Jadi aliran dari kerja ini seperti ini, workflow. Ada yang membuat sebuah konsep aplikasi, dikasihkan ke manajer, manajer ngecek, oh ternyata dari manajer itu ada koreksi, ada yang di reject atau harus dibetulkan lah ya, harus dibenahi. Setelah itu dikasih lagi ke employees, nah employees lagi membuat konsep lagi sesuai arahan manajer. Setelah dikasih lagi baru manajer meng-approve. Kalau udah approve itu udah betul. Oke, sekarang paper based workflow. Nah, ya kurangnya transparansi, tidak mudah mengetahui status dari dokumen yang diajukan. Mengapa sih kalau terjadinya reject tadi? Nah, salah satunya kurangnya transparansi. Kedua, lead time yang panjang. Berdasarkan hasil survei, pendekatan tradisional membutuhkan beberapa hari penyelesaian. Ketiga, tidak ada monitoring deadline, tidak ada mekanisme pengukuran waktu yang tercatat terhadap yang diperbolehkan. Yang keempat, biaya tinggi, membutuhkan biaya relatif tinggi, ya kan? Oke. Jadi paper based workflow. Paper based itu artinya paper atau kertas, based itu basic ya. Nah, jadi dasar untuk pengkonsepan dari aliran kerja ini seperti ini. Oke, kita lanjut. Sekarang manfaat aliran kerja atau workflow. Pada bisnis, proses yang rutin memungkinkan karyawan bertanggung jawab terhadap proses untuk menjadi efisien terkait dengan proses karena karyawan menjadi lebih berpengalaman melalui proses berulang-ulang di dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Nah, jadi maksudnya proses bisnis yang rutin karena terjadi pengulangan, Anda dalam melaksanakan pekerjaan itu pasti akan berpengalaman dan lama-lama ya Anda pahamlah tentang pekerjaan itu. Kalau bahasa pepatahnya itu ala bisa karena biasa. Kerjaan apapun kalau baru dikerjakan sekali dua kali ya belum tentu kita bisa menguasai. Nah, samanya Anda ikut training suatu pekerjaan, Anda sudah menguasai, tapi begitu Anda langsung terjun di pekerjaan, Anda pertama pasti belum bisa menyelesaikan pekerjaan itu dengan baik. Nah, tapi di event kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, Anda akan mengalami peningkatan-peningkatan dengan menguasai apa yang menjadi bisnis atau pekerjaan yang Anda lakukan. Oke, manfaat workflow yang kedua, untuk bisnis proses yang sporadis, sering bersifat tidak efisien, apalagi kalau proses tersebut melibatkan lebih dari satu fungsi. Nah, jadi kalau proses yang sporadis itu tuh sering bersifat tidak efisien, apalagi kalau dia melibatkan lebih dari satu fungsi. Dalam hal ini, software workflow dapat membantu di mana meliputi aliran proses. Orang yang dilibatkan dan didokumentasi terkait dengan proses. Software workflow memungkinkan karyawan melakukan proses yang rumit dan menelusuri status dari proses kapan saja. Maksudnya, ya ini dengan adanya software workflow, memungkinkan karyawan melakukan proses yang rumit dan menelusuri status dari proses kapan saja. Jadi dengan adanya software workflow, itu serumit pun apapun pekerjaan, itu dapat ditelusuri kapan saja oleh pekerja. Ini manfaat dari workflow. Ya.
aliran kerja ya. Oke, lanjut. Nah, gambarnya seperti ini nih. Anda nggak usah lihat tulisannya, Anda lihat gambarnya aja nih. Nih. Lihat. Nah, dari pekerja yang satu itu merequest ke pekerja yang berikutnya. Lihat ya, di sini employee. Anda baca nih ya gambarnya, kelihatan employee ya. Employee tulisannya nih. Nah, employee ini merequest ke bagian supervisor. Nih, gambar ini supervisor nih ya. Nah, supervisor langsung merespon apa yang di request ke employee nih. Nah, setelah dia memberikan respon, supervisor itu langsung mengajukan ke bagian rescaling manager. Nah, otomatis disimpan di auto searching route ini kan, lihat nih. Nah, setelah itu data ini masuk ke vendor. Nah, jadi ini udah di approve nih. Nah, jadi antara employee dengan supervisor itu kan employee mengirimkan data, supervisor mengoreksi, kalau ada yang reject langsung dikasih respon. Oh, ini perlu dibenahi. Setelah oke, baru gambarnya ini supervisor. Kelihatan ya gambarnya ya. Ini mengirim ke receiving manager. Setelah oke, data diterima sama bagian vendor. Vendor, ya kan, itu langsung mengirimkan ke bagian evaluasi resep settlement. Nih, yang gambar 5. Kan ada gambar 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambar 5 ini menginformasikan ke bagian delivery. Nah, setelah delivery oke, nah bagian 5 ini langsung mengirimkan barang-barang itu ke konsumen di sini. Lihat ya. Jadi dari vendor ini kirim data ke receiving manager, vendor langsung buat produksi, kirim juga ke receiving manager. Nah, akhirnya yang terakhir sekali 7, evaluate receipt settlement, ERS. Ini lihat nih. Evaluate receipt settlement. Ya kan, Anda baca nih. Nah, di sini bagian terakhirnya di sini. Jadi dari employer itu mengirim perencanaan, data-data semua diterima ke supervisor. Supervisor koreksi, setelah koreksi kirim lagi, setelah dibenarin baru dia langsung kirim ke bagian auto searching rutin ya. Nah, setelah itu baru diterima sama vendor. Vendor udah oke, dia approve ke bagian receiving manager, receiving manager udah oke, baru ke delivery, baru ke produksi. Gambarnya seperti ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Mbak Kemala mau nanya? Mbak Firly? Mbak Intan? Belum ada, Pak. Belum ada ya. Mbak Wulandari? Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum, kita lanjut. Nah, sekarang contoh nih. Sebenarnya contoh misalnya tata cara pendaftaran mahasiswa. Anda lihat alurnya nih. Pada Desember 2000, tanggal 9 Desember 2011 nih. Lihat ya. Ini calon mahasiswa daftar ke bagian Penmaru. Penmaru itu panitia, penerimaan mahasiswa baru. Nah, ini tulisannya terlalu kecil ini ya, jadi nggak kelihatan Bapak juga. Nah, dari sini alurnya setelah Penmaru menerima ada pendaftar ini mengisi formulir. Nih. Ya kan? Pendaftar ini calon mahasiswa mendaftar ke panitia Penmaru, penerimaan mahasiswa baru. Dia dikasih formulir. Setelah dikasih formulir, dikirim lagi ke panitia Penmaru. Nah, panitia Penmaru langsung dikoreksi, ya kan? Nah, akhirnya dia
menyiapkanlah nomor tes, ya kan? Nah, setelah dia menyiapkan nomor tes, baru aplikasi untuk menentukan ruangan dan nomor tes. Nih. Nah, jadi setelah itu baru dikasih ke mahasiswa lagi. Nih. Mahasiswa setelah mendaftar, dia mengisi formulir pendaftaran, menyerahkan syarat-syarat dan melakukan pembayaran dari panitia Penmaru, dia akan menerima yang namanya nomor tes dan informasi tentang di mana sih ruangan tes dia nanti. Nah, setelah itu dia dapat nih, ya kan, ruangan tes sama, lihat Mas Bapak nih, sama nomor tes. Setelah itu, para peserta mahasiswa baru ini mengikutilah tes. Nah, setelah hasil tes, Anda perhatikan di sini ada namanya pengumuman, gambaran ini. Setelah pengumuman, mahasiswa yang diterima ini mengkonfirmasi lagi ke bagian panitia Penmaru. Nah, ini bahwa saya sudah dinyatakan lulus. Nah, konfirmasi lagi dan seterusnya Penmaru mengisi informasi, oh dilakukan daftar ulang dan selanjutnya. Ini proses tata cara pendaftaran mahasiswa baru. Dari dia ngisi formulir, menyerahkan belangko, sampai membayar biaya pendaftaran ya, sampai dia menerima nomor tes, sampai dapat ruangan tes, sampai mereka tes, hasil pengumuman, setelah itu mereka konfirmasi lagi ke bagian Penmaru, penerimaan mahasiswa baru. Oke, kita lanjut. Nah, perhatikan di sini ada lagi contoh administrasi umum, cara peminjaman ruangan kelas. Nah, itu mahasiswa konfirmasi ke bagian AU. AU itu bagian umum ya. AU itu administrasi umum. Anda lihat nih, ke bagian administrasi umum, dia mengisi form. Nah, habis itu bertemu dengan bagian pengatur ruangan, ya kan? Akhirnya mahasiswa itu dikasih konfirmasi stempel, terus dia ketemu di bagian kemahasiswaan ini yang biru nih. Nah, setelah dia ketemu di bagian kemahasiswaan, mahasiswa itu dapatlah keterangan ruangan, ya kan? Ruangan. Terus setelah dikasih ruangan, dia konfirmasi itu bagian kepala ruangan, ya kan? Nah, habis itu menerima form bukti, dikasihlah ruangan. Setelah itu menerima salinan dari data-data ruangan, ya kan? Nah, akhirnya langsung ke bagian kemahasiswaan. Nah, dari data-data mahasiswa yang dapat ruangan ini langsung dilampirkan ke mahasiswa-mahasiswa ini. Nih. Nah, ini artinya proses yang pertama tadi, nih, kok tahu mahasiswa dapat nomor hotel sama ruangan. Nah, ini untuk ruangan itu bisa ada proses. Prosesnya seperti ini. Jadi dari data mahasiswa diterima ke bagian umum verifikasi ke bagian ruangan, ngasih data-data mahasiswa. Nah, data-data ruangan itu dikonfirmasi ke bagian kemahasiswaan. Setelah ke bagian kemahasiswaan menyetempel atau meregistrasi seluruh peserta yang ikut tes tadi, baru dikasihkan ke bagian penyetuju ruangan. Setelah data-data mahasiswa yang dapat ruangan itu di-approve sama kepala kemahasiswaan, setelah oke, baru mahasiswa dikasih form tentang di ruangan mana dia akan melakukan tes. Gambarannya seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang event driven process modeling ya. Driven itu driver kan pengemudi ya kan. Nah, lihat. Jadi driven itu artinya pengendalian ya. Nah, jadi
SAP mengembangkan model grafikal untuk memodelkan bisnis proses dengan menggunakan format Event Driven Process Chain atau EPC. Nah, Event Driven Process Chain atau EPC adalah modeling language yang dapat digunakan untuk menjelaskan proses bisnis dan workflow. EPC dapat digunakan untuk konfigurasi implementasi enterprise resource planning, nah kan, seperti analisa dan perancangan bisnis proses. Oke, kita lanjut. Sekarang komponen EPC ya. Nah, di sini ada objek, di sini ada past participle, terus di situ ada event. Sekarang yang pertama event, yaitu elemen pasif yang menerangkan keadaan atau status sebelum dan sesudah suatu proses. Nih, jadi event itu elemen pasif yang menerangkan keadaan atau status sebelum dan sesudah suatu proses. Contoh, Anda lihat event konser musik misalnya kan, musik dangdut lah. Nah, jadi event itu menggambarkan sebelum dan sesudah. Mengapa? Karena dia berproses. Nah, sebelum itu misalnya persiapan masang panggungnya lah, persiapan segala gladi resiknya lah. Nah, setelah proses pelaksanaan, event ini selesai, kan tetap tergambarkan, oh setelah selesai ternyata tempatnya berantakan, kotor dan sebagainya. Itu gambarnya seperti itu. Nah, jadi di event ini ada namanya objek, ada namanya past participle. Nah, objek itu artinya yang menjadikan sasarannya, artinya sebelum acara itu dilaksanakan, kalau past participle setelah acara itu dilaksanakan. Oke. Jadi objek itu kolerasinya dengan expense, kalau past participle kolerasinya dengan incurred. Nah, lihat gambar ini ya. Berarti kan ada gambar objek, ada gambar past participle. Sekarang function, yaitu elemen aktif yang menerangkan pekerjaan atau aktivitas dari suatu bisnis proses mentransformasi input menjadi output. Ya, mentransformasi input menjadi output. Nah, jadi itu ada verb, ada objek. Verb itu prepare ya, persiapan. Kalau objek itu expense report, yaitu function. Function itu elemen aktif yang menerangkan pekerjaan atau aktivitas dari suatu bisnis proses. Dia mentransformasi input menjadi output. Oke, kita lanjutkan. Sudah absen belum di grup WA? Silakan absen, karena materi mau Bapak share. Oke, silakan absen dulu. Silakan Anda absen, Bapak tunggu. Oke, itu materinya sudah Bapak share. Maaf, ada yang salah.
Oke, kita lanjut. Sekarang event. Suatu event menyebabkan aliran proses yang disebabkan ataupun dipengaruhi oleh event. Event itu memicu function ya atau aktivitas ya. Anda bayangkan kalau ada event itu yang memicu aktivitas. Misalnya Anda nonton event konser apa yang lagi ngetren sekarang misalnya event di kafenya Triswaka gitu misalnya kan. Anda melihat event itu kan itu memicu dari sebuah aktivitas. Berdasarkan posisinya di dalam aliran proses terdiri dari ya aliran proses itu terdiri dari start event. Ini digunakan untuk mengindikasikan awal proses dan apa yang memicu suatu proses. Yang kedua, intermediate event, event lanjutan yang terjadi setelah suatu proses dimulai. Yang ketiga, end event digunakan untuk mengindikasikan akhir dari proses. Jadi ada start, ada intermediate, ada end event. Oke, sekarang function. Function aktivitas adalah pekerjaan teknis, prosedur maupun aktivitas lainnya yang dilakukan di dalam suatu bisnis proses untuk mencapai target perusahaan. Dua, digunakan untuk penelusuran, pemakan waktu dan biaya. Yang ketiga, human activity, yaitu aktivitas di dalam proses yang dilakukan oleh orang. Yang keempat, automated activity adalah pekerjaan yang dijalankan oleh sistem. Baik, dari function kita lanjutkan lagi. Dasar pembuatan EPC. EPC tadi apa coba? EPC, ingat-ingat. Event, apa EPC tadi? Event driven process chain. Ya. EPC itu event driven process chain. Oke. Yang pertama, expense incurred. Yang kedua, prepare, persiapan. Yang ketiga, expensive report. Yang keempat, mail expensive. Yang terakhir, expensive report. Nah, seperti ini aja dasar pembuatannya. Tuh. Suatu event harus diikuti dengan suatu function. Dan suatu function harus diikuti dengan suatu event. Nah, berarti saling ikut-mengikut ini. Ya kan? Anda lihat. Nih. Anda perhatikan. Dasar pembuatan EPC seperti ini. Expense required to event. Diikuti dengan prepare. Berbentuk fungsi. Prepare diikuti dengan event juga. Kan selanjutnya. Nah. Mail expense report. Yang terakhir expense report. Oke, ini dasar pembuatan EPC. Kedua, selanjutnya itu percabangan. Lihat ya. Ini semua jelas di gambarnya ya. Gambar yang pertama itu after expensive report, ya kan? Di situ ada bundar, ada huruf V kebalik ini N connector namanya nih ya. Nah, after expense report ini terkoneksi dengan expense report recorded dan hard copy file. Nah, ini. Oke. Oke, yang selanjutnya proses payment, proses pembayaran. Itu terkoneksi dengan sales person, yaitu personal sales, dan sales manager. Jadi sales itu ada dua, Mbak. Sales perseorangan dan sales manager ya, manajernya sales. Itu proses payment. Yang ketiga, review expensive report. Nah, itu ada SOR connector, ya kan? Ini tadi OR connector. Nah, di sini terhubung dengan expense report approve dan expense report reject. Lihat ya. Tadi ada yang disetujui, approve, ada yang disalahkan, yaitu di reject. Ya. Nah, kalau Mbak ini di reject, berarti datanya ada yang perlu dikoreksi.
Oke, yang terakhir itu prepare expensive report. Nih, itu ada trip complete, ya kan? Dan sini ada weekend. Nah, ini terakhirnya di sini. Itu contoh gambaran percabangan. Oke, selanjutnya Anda lihat kombinasi konektor dan pemicu. Nih, ini ada N, OR, XOR. Kalau N itu artinya dan, ya. Nah, kalau dan itu syaratnya benar, itu dua-duanya harus terjadi. Kalau salah satu nggak terjadi, itu error. Nah, tapi kalau OR atau itu salah satu terjadi, itu boleh, bisa jalan. Jadi lihat nih ya, N, lihat ya kotak ini N ini, lihat terus Bapak mus nih, N, lihat kanan ini ya semua N nih. Jadi di layar ini ada event trigger, ada function trigger, ada single, ada multiple, ada single, ada multiple. Nah, sekarang kita lihat yang kolom N, ya, N itu artinya dan. Dalam rumus matematika, ya kan, ini kalau kita bicara apa namanya fungsi logika, dan itu ya N itu akan benar jika dua-duanya benar. Nah, tapi kalau dia salah, jika salah satu salah. Tapi kalau OR, jika salah satu benar, dia udah benar. Tapi kalau salah semua ya salah. Nih, lihat nih, contoh ya. Ini misalkan event trigger, ada single nih, event function function. Yang multiple event function function. Nah ini function nih, function ya, event event. Nah sekarang function function event. Nah ini dinyatakan N, dua-duanya terjadi. Jadi seperti ini kombinasi konektornya. Kalau OR kombinasinya, di sini event-event, di sini function. Nah, di sini function, di sini event-event ada tuh ya. Di sini function-function, di sini event. Nah, sekarang yang event-event function. Nah, di sini ada not allowed. Nah, ini salah satu ini. Yang ini benar. Ya, paling sedikit salah satu terjadi. Nah, dia kalau satu salah terjadi masih bisa. Tapi kalau N harus benar semua seperti ini. Nah, selanjutnya XOR. Nah, jika salah satu salah, ya salah satu tidak bisa dua-duanya. Jika salah satu salah, nih, ini tetap bisa jalan. Gitu. Salah satu salah bisa jalan. Artinya maksudnya begini, jika satu salah, artinya tidak bisa dua-duanya. Artinya, jika ini salah, dua ini tidak bisa terjadi. Nih, kalau salah satu ya udah salah. Oke, Anda ingat-ingat kalau N itu kalau terjadi dua atau tiga kemungkinan, itu syaratnya bisa jalan harus benar semua. Nah, kalau OR, jika satu salah masih bisa jalan. Gitu. Oke, kita lanjut. Sekarang ini lagi contoh nih. Explain incorrect. Ini cek internet availability. Nah, salah satu terjadi, tidak bisa dua-duanya. Ya, nih. Artinya ini pakai rumus N. Jika salah satu terjadi, tidak bisa dua-duanya, tidak bisa jalan dua-duanya kan. Internet available, internet not available. Jadi internet ini connect, ini nggak connect. Ya kan? Jadi ya ini salah satu terjadi, tidak bisa jalan dua-duanya. Karena apa? Ini pakai rumus N, yang bisa jalan cuma ini aja, sini enggak. Jadi kalau terjadi seperti ini, yang jalan yang sebelah sini aja. Nih, yang sini enggak. Karena dia harus sama. Nah, ini konektornya nih. Paham ya? Misalnya di sini ada dua alur, alur sini internetnya on.
Ini enternya enggak, yang jalan cuma ini aja. Tapi dalam prosesnya dia tetap berjalan karena yang sini masuk gitu. Oke, kita lanjut. Data elemen dan organisasional elemen. Nah, di sini ada expand include, ada approve multi copy, ada prepare expense report, salesperson. Nah, ke bawah lagi expense report untuk complete, yang ke bawah lagi untuk report yaitu salesperson. Bawahnya lagi expense report receive. Nah, yang bawah lagi unapprove multiple expense report. Bawahnya lagi review expense report. Ternyata bawah lagi sales manager. Maksudnya ini dari expensive inquiry ini ada yang namanya sales person, seorang sales. Seorang sales ini melalui proses yang tahapan ini akhirnya larinya semua ke sales manager, gambarnya seperti itu. Namanya disebut data elemen dan organisational elemen. Artinya data itu dari sales person, sedangkan nanti di organisasinya itu yang megang itu berarti si sales manager. Sampai sini paham? Mbak Firly paham sampai sini? Data elemen dan organisasi elemen? Insya Allah Pak, paham. Ya, jadi data elemen dan organisasi elemen itu maksudnya data yang berasal dari seorang sales person ya, seorang sales itu sampai ke sales manager melalui tahapan seperti tadi. Contoh tahapannya seperti tadi. Itu aja gambaran sederhananya. Oke, kalau ini nggak perlu pemahaman tingkat tinggi lah ya, karena masih berbau teori. Sekarang lihat, biar Anda lebih paham. Di sini ada contoh kasus. Pembeli mengirimkan pesan untuk memesan produk ke penjual. Nah, jadi kita belajar ini tadi sampai panjang lebar EPC ini kan. Lihat nih, apa EPC tadi? Event driven process chain ya. Lihat ya. Event driven process chain. Lihat. Ini judulnya event process modeling ya. Jadi ada namanya EPC, event driven process chain. Kita lihat nih. Contoh kasus. Pembeli mengirimkan pesan untuk memesan produk ke penjual. Wah, jadi kayak Anda ini pesan GoFood lah ya, pakai HP itu. Udah masuk ke aplikasi HP, ada pesan ayam geprek. Nah, di situ kan misalnya pakai apa? Pakai Shopee atau yang lagi promo GoFood. Nah, pakai GoFood lah ya. Saya Bapak mau nanya, di antara mahasiswa Bapak ini siapa yang belum pernah pesan pakai GoFood atau Shopee? Yang belum pernah pesan? Kayaknya nggak ada yang pernah Pak. Udah pernah semua. Udah pernah semua kan? Nah, kalau udah pernah semua, berarti Anda ini udah mengikuti namanya perkembangan teknologi. Bapak sebelum ngajar di TTS, Bapak ngajar di Lampung. Lampung itu ada yang di daerah pedalaman itu ya. Waktu Bapak nanya mahasiswa mata kuliah ini, siapa yang belum pernah pesan GoFood? Nah, satu kelas angkat tangan semua. Bapak bingung. Nah, kok belum pernah pesan semua? Nah, Bapak menjelaskan kan bingung di mata kuliah ini kan. Nah, akhirnya Bapak menyadari, oh ini masih susah tinggalnya di daerah pedalaman-pedalaman. Ya notabene oke lah internet ada. Tapi apakah mungkin Anda pesan ayam geprek 20.000, si pengirim itu melalui hutan nanti di tengah hutan dibegal motornya. Rugi banyak kan? Nah, setelah Bapak analisa, oh ya juga. Nah, karena Bapak selalu berprinsip melihat anak-anak Bapak. Nah, sedangkan anak-anak Bapak kan posisi tinggalnya itu bukan di daerah-daerah, yaitu di posisi kotanya. Nah, kebetulan sekarang anak Bapak kuliah di Jakarta kan. Nah, jadi begitu Bapak ngajar di TTS, saya yakin lah kalau Anda tinggal di
sini yang nggak pernah pesan GoFood kan gitu. Nah, jadi sebenarnya aplikasi GoFood, Shopee itu udah menyebar ke seluruh daerah. Hanya melihat dari tidak banyaknya konsumen yang terjangkau dari kurir-kurir tadi. Contoh, Bapak pernah di Lampung tuh pesan Grab ya. Nah, Grab itu nyangkut truk gitu. Tapi si Grab menjawab, posisi saya ini di luar jangkauan. Nah, jarak Grab dengan Bapak tuh hanya saat itu 10 km. Nah, akhirnya Bapak mencoba minta tolong kawan anterin naik motor ke posisi yang kejangkau. Begitu sampai situ Bapak hubungi lagi, nyangkut, dijemput. Oh, berarti ada jarak yang di daerah-daerah itu yang di luar jangkauan para kurir-kurir tadi. Nah, jadi dengan berkembangnya teknologi, sekarang ini kan banyak orang itu apa namanya yang tadinya pengangguran jadi punya pekerjaan di bidang transportasi, entah itu ngangkut penumpang, ngantarin barang, yang gede lagi mobil-mobil ekspedisi itu ya JNE, terus apalagi itu macam-macam tuh, ya kan? Nah, itu Anda kan melihat ini teknologi, tapi teknologi tanpa diimbangi dengan apa namanya aplikasi di lapangan itu nggak juga berfungsi. Nah, contoh, Anda pesan ayam geprek gitu kan, nah klik. Tapi kalau hari itu para kurirnya lagi mogok gitu, siapa yang menganterin? Senin yang jualan itu dia tahunya dijemput sama kurir tadi, entah itu dari GoFood, dari Grab ataupun dari Shopee, kan kita nggak tahu. Nah, jadi kalau yang berhubungan dengan urusan real atau konkretnya, itu tetap melibatkan tenaga manusia. Jadi pada dasarnya perkembangan teknologi informasi itu hanya untuk mempercepat informasi, mempercepat perintah, dan memperpendek jarak. Contoh, Bapak mau ngajar kalian, kita nggak perlu ke kampus ITTS kan? Anda nggak perlu kampus ITTS, cukup di sini. Ini kan jadi memperpendek jarak kan? Jaraknya diperpendek. Yang tadinya Bapak dari rumah Bapak di Cibubur ke sana itu mungkin 2 jam lah ya. Udah ngelewatin pintu tol berapa kali itu? 1, 2, 3. Biasanya 4 kali pintu tol Bapak masuk. Kalau Bapak bawa mobil sendiri. Nah, karena dengan adanya teknologi Zoom meeting ini, 10 menit sebelum ngajar, Bapak masih bisa santai. Nah, tapi kalau misalkan tidak adanya teknologi ini, Bapak mengajar kita TTS, mungkin kalau jam 8 ngajar, Bapak jam 5 pagi udah mandi, udah siap-siap. Mungkin jam 5.30 Bapak udah berangkat. Karena nggak mau resiko, perjalanan 2 jam, masa mau kita taksir 2 jam. Bisa jadi di jalan ada macet, apa ada bannya kempes kan gitu. Nah, udah terkuras tenaga, terkuras lagi biaya. Kalau jaraknya nggak ada teknologi Zoom kayak gini. Nah, itu yang perlu Anda pikirkan. Nah, makanya dengan adanya teknologi, segala sesuatu itu akan menjadi mudah dan murah. Paham ya? Mudah dan murah. Murahnya kalau Bapak ngajar ke ITTS, ya bisa dibayangkan. Bensin mobilnya berapa, tolnya berapa, nanti kalau pas nggak puasa ya, makan siang di sana berapa. Anda juga sama. Kalau Anda naik motor, ke sana berapa biaya motornya, bensinnya. Belum ban Anda lama-lama gundul dipakai kilar-kilir sana sini ke rumah. Ya kan, belum Anda minta uang saku orang tua, nggak mungkin di kampus cuma diem aja kan, nggak mungkin toh. Apalagi yang cewek-cewek nih. Pasti Anda kan pengen lah yang namanya keluar mampir 4 kawan, beli apa beli apa. Nah, hanya kelemahannya dengan kemajuan teknologi informasi.
sosial kita secara langsung itu mulai pudar. Hubungan manusia dengan manusia secara langsung, silaturahmi itu mulai berkurang. Adanya medsos yang isinya hanya pamer, gibah, maksudnya cuma itu. Ya kan, pamer, gibah, fitnah memfitnah, hujat menghujat. Karena sering Bapak ngajak kawan-kawan itu nonton pameran mobil tuh, lihat. Nah, kawan-kawan tuh pas di mobil pakai foto kan, dijadiin DP di Facebook. Itu sama siapa pamer, entah mobil siapa, kan gitu. Nah, jadi pesan Bapak, Anda yang punya medsos, tolong dibatasi yang sifatnya itu ya pamer, terus gibah, menghujat. Makanya sekarang ada undang-undang IT kan, gitu. Nah, jadi ada sisi lebih, ada sisi lemahnya. Makanya dengan alhamdulillah COVID ini udah nggak ada semenjak digantikan perang rudal ya, Rusia Ukraina. Jadi nanti Lebaran itu Anda gunakan manfaat untuk silaturahmi langsung, ya, jangan daring-daring lagi. Pokoknya langsung aja, luring ya, luar jaringan. Kalau ada waktu temuin silaturahmi. Itu karena orang sakit, orang meninggal tuh nggak ada pakai online, pakai daring itu jalan sendiri. Orang meninggal pasti yang mengkafani, yang kuburan ya manusia, yang mengantar ke kuburan ya manusia. Nah, kan gitu. Oke, kita kembali ke materi. Ya, ini Anda bayangkan apa namanya ini? Pembeli mengirimkan pesan untuk memesan produk. Anda ajak abang-abang pesan ayam geprek lah lewat GoFood ya. Penjual menerima pesanan. Nah, otomatis. Nah, jadi kalau kita lewat aplikasi GoFood ini, itu yang menerima itu ada dua penerimanya, kurir dengan penjual. Penjual menerima pesanan produk, order activity, informasi pemesanan, kemudian masuk ke order, ya kan? Penjual terima, ngomong tuh, kita bayangkan ayam geprek nih ya. Nah, yang penjual ngomong sama tukang masak, siapa ini? Ayam geprek dengan kapasitas pedas level 2, itu berapa? 5, dah dibuatin. Penjual mengirimkan invoice atau send invoice dan biaya angkut pesanan ship produk. Nah, ini anggap aja aplikasi GoFood, aplikasi Gojek nggak pakai ini ya, kita langsung ke penjual. Nah, ini kita pembeli langsung ke penjual. Penjual mengirim, ya kan, ke kita tentang biaya angkut pesanan tadi. Oke. Pembeli menerima invoice dari penjual. Ya kayak Anda misalkan mau marketplace lah ini, Anda bayangkan ya, Anda marketplace. Nah, di situ Anda jualan, misalnya jualan apa ya yang lagi ramai ini? Jualan es cendol lah puasa-puasa nih ya. Nah, ada yang pesan ke Anda. Nah, Anda langsung ngasih info. Pesannya berapa? Banyak. Oh, banyak berarti kan ada ongkos kirim nih. Nah, satu Anda ngasih informasi lagi ke pembeli. Nah, terus pembeli mengirim pembayaran. Nah, jadi pembayaran itu ada dua. Satu harga barang, kedua biaya pengiriman. Terakhir, pembeli menerima produk pesanan, yaitu yang dipesan apa saja sih, diinformasi sama penjual tadi. Yang Anda pesan ini. Oke, berarti sesuai. Karena kita udah ngirim duit, langsung si penjual otomatis mengisi info ke pembeli. Ini contoh kasusnya masih sederhana, nggak secanggih GoFood apa-apa ini ya. Kalau GoFood itu Anda bayangkan, Anda pesan ayam geprek di GoFood ceklik. Nah, Anda otomatis yang terima itu dua, satu kurir, satu pedagang. Nah, kurir nanti langsung ke tempat pedagang. Pedagang udah paham. Nah, Bapak kurir menunjukkan ini Pak, Bu ada yang pesan dengan ini. Oh iya, karena kode yang dikasih kurir tadi diterima sama pedagang. Pedagang udah nyiapin. Nah, itu. Makanya teknologi ini tidak ada bilang siapa yang hebat. Semua itu memang karena kebutuhan dan perkembangan zaman. Hanya ada beberapa tokoh yang memeloporinya. Contoh, kalau Anda bicara Gojek, Anda pasti pahamnya Nadiem Makarim ya? Ya kan? Oh, Nadiem Makarim itu.
Padahal dulu awalnya Gojek berdiri, itu Nadiem nggak sendirian. Ada seseorang yang namanya malah nggak terkenal, tapi dia dikenal di kalangan akademisi, praktisi, dan di kalangan pemerintah, yaitu Mbak Alamanda Santika, itu orang Jogja. Nah, Alamanda Santika itu membuat apa namanya sekolah-sekolah coding yang notabene gratis, karena pengalaman dia dulu pada saat Gojek itu di develop atau dibuat, itu dia merasa sedih karena kekurangan tenaga programmer di Indonesia. Nah, akhirnya begitu Gojek udah punya nilai, dia lepas sahamnya yang ada di Gojek. Tapi pada saat itu belum fantastis, nggak seperti fantastis Nadiem jual kemarin kan, karena saham Nadiem itu paling nggak ada 5% sekarang untuk di Gojek. Tuh. Jadi Mbak Alamanda ini buat lembaga pendidikan, dulu awalnya gratis, gitu kan. Nah, lembaga pendidikan ya. Nah, jadi dibuat sama dia cabang-cabang di mana-mana gitu kan. Nah, ini jadi dia buat sebuah pelatihan namanya yang punya Mbak Alamanda itu ya, Biner Academy. Ya. Anda bisa lihat namanya Biner Academy. Keren yang ngisi nama Biner karena diambil dari bilangan binary. Binary itu hanya ada bilangan untuk bahasa di komputer, yaitu 0, 1, 1, 0. Kalau 1 itu betul, 0 itu salah, kan gitu. Anda pernah belajar kan dulu bilangan binary? Anda semester 4 ya, pasti pernah dengar bilangan binary. Jadi Biner Academy, Anda klik aja di Google Biner Academy atau Alamanda Santika, itu muncul. Nah, jadi karena prihatin melihat kondisi generasi di Indonesia susah sih nyari programmer. Jadi waktu itu pada saat pertama kali Gojek itu lagi mau dibangun atau di-develop, itu melibatkan programmer dari India. Dan untuk di dunia ini memang banyak sekali programmer yang berasal dari India. Nah, kalau Indonesia ini lengkap. Dari yang hobi pakai teknologinya, yang suka gonta-ganti HP, dari pendevelopnya juga ada. Indonesia ini negara super lengkap lah. Dari yang punya ide, yang programmer, tapi mayoritas orang Indonesia ini rata-rata konsumtif. Nah, contoh Anda beli HP gitu ya, beli HP gitu. Nah, terus setiap HP itu ganti tren, pasti Anda pokoknya mengidolakan lah, sampai beli HP ini, HP ini, HP ini. Nah, tapi kalau orang yang paham teknologi, itu nggak masalah. Nah, tapi kalau bagi Bapak cukupnya hanya untuk WA, buka email yang Anda ngumpul tugas, sama untuk lihat Google lah, HP-HP harga 1 juta jadilah. Kadang Bapak kalau beli HP harga 2 juta tuh mikirnya 10 kali. Mahal amat ini HP ini. Gitu. Nah, padahal HP itu fungsi utama. Satu, dia bisa untuk kebutuhan kita. Kita paling untuk apa sih? Komunikasi, mencari berita, searching ya. Nah, terus selanjutnya di HP ini kita bisa untuk apa namanya zoom nih kayak gini nih zoom. Nah, tetap secanggih-canggih HP, dia nggak bisa kerjanya nggak bisa mengalahkan laptop. Itu udah nggak dipungkiri. Kayak Anda ini zoom kalau Anda belajar pakai HP nggak masalah, cuma nonton. Cuma kalau Anda pakai laptop, begitu materi Bapak share, Anda buka materi yang di PDF-nya tadi, kan gede gambarnya kan tulisannya, bacanya juga enak. Terus untuk apa namanya intensitas cahaya, HP itu lebih bahaya ketimbang laptop. Anda boleh menguji. Anda mainan WA 1 jam, habis itu Anda tutup HP, Anda lihat ke lingkungan, pasti mata Anda agak bergoyang. Ya kan, Anda entah nonton YouTube kayak apa, baca-baca
cerpen atau akan baca-baca medsos di HP 1 jam aja. Begitu Anda tutup, Anda lihat lingkungan, bisa nggak muter-muter. Tapi kalau di laptop, Anda nonton YouTube 5 jam sekalipun kalau kuat, Anda lihat ya biasa aja. Tuh bedanya HP dengan laptop. Oke, kita lihat tadi dari kasusnya, kita perhatiin. Itu ya, pembeli mengirimkan pesan, penjual menerima pesan, penjual mengirimkan invoice, plus biaya angkut, ya kan? Oh, berarti setelah menerima pesanan, penjual ngasih lagi ke pembeli. Ini loh, yang Anda pesan itu harganya sekian, ongkos kirimnya sekian. Pembeli menerima invoice dari penjual, setelah oke, pembeli langsung bayar. Setelah bayar, penjual konfirmasi lagi bahwa Anda sudah membayar dan produk yang Anda pesan ini dalam proses pembuatan dan setelah itu di delivery atau dikirim. Nih, mana tadi? Nah, statusnya seperti ini. Buyer itu pembeli, kalau reseller itu penjual. Nih, gambarnya seperti ini ya. Dia melakukan order itu receive invoice, receive order. Nah, setelah itu dia melakukan settle invoice ya. Nih, gambarnya seperti ini. Si penjual juga itu, dia menerima order, dia mengirimkan invoice, ya kan? Dia melakukan produksi, baru dia mengirimkan receipt payment, ya bukti pembayaran ke pembeli. Jadi kalau buyer ini yang buyer, yang bundar hitam ini penjual. Kalau posisi yang kotak reseller ini penjual, yang bundar hitam ini pembeli. Itu aja gambarnya seperti ini. Oke, EPC diagramnya seperti ini. Juga terlalu kecil sih gambarnya ya. Di sini dijelaskan dari customer order. Nah, gambarannya seperti itu. Oke, kalau sudah, karena waktunya udah habis, kita lanjutkan besok. Puasa ini kan kita belajarnya cuma 1 jam ya. Bapak tutup sampai di sini. Apabila Bapak ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Marhaban ya Ramadan, mohon maaf lahir batin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.